Persediaan makroskopi secara umum, ya. Jadi secara umum itu artinya begini, perubahan plasma itu sebenarnya relatif mirip satu sama lain, ya. Jadi ada perubahan dasar yang nanti bisa ketemu di neoplasma apapun atau di sistem manapun, gitu ya. Jadi misalnya suatu tumor jinak kelenjar, ya, atau adenoma kita sebut, misalkan, ya, adenoma. Nah itu gambarannya mirip-mirip, ya. Jadi ada dasar, ya, yang bisa Anda jadikan patokan. Berarti kalau gambaran seperti ini itu adenoma, gitu ya. Kalau gambaran seperti ini ada misalkan adenokarsinoma misalnya, ya, atau gambaran sarkoma kayak gini, gitu ya. Walaupun itu dari jaringan ya, atau sistem yang bisa macam-macam, ya. Nah, apalagi masuk plastik itu biasanya relatif sama, ya. Kemudian, jadi ini sebagai dasar saja, karena nanti di setiap sistem ketika Anda masuk di blok-blok, misalnya muskuloskeletal, blok reproduksi, kemudian kayak endokrin, ya, endokrin seperti itu nanti ya ketemunya kayak gitu aja gambaran mikroskopisnya, ya, seperti itu. Yang pertama adalah gangguan pertumbuhan non neoplastik dan neoplasma, ya. Kita nanti akan pelajari beberapa kondisi ini, ya. Jadi dari hiperplasia sudah kita pelajari teorinya kemarin, itu salah satu contohnya di klinis, ya. Kita akan ketemu suatu hiperplasia endometrium hiperplastik, ya. Kenapa kita pilih ini? Ada beberapa gambaran yang bisa muncul pada kondisi patologis yang menimbulkan gambaran hiperplasia, ya, dengan beberapa gambaran yang bisa menyertainya, yaitu dalam hal ini adalah ada pembentukan atau struktur kista, ya, atau kistik di jaringan endometriumnya, gitu, ya. Kemudian epulis fibromatosa, ini untuk menunjukkan kepada Anda gambaran hiperplasia jaringan stroma jaringan ya, di gingiva, ya, muncul akibat stimulasi berupa iritasi kronis pada kondisi iklim yang buruk pada anak-anak bisa terjadi, ya. Ini bisa nanti ada gambarannya. Jadi
Kemudian hemoroid ya. Nah, ini hemoroid ini juga menunjukkan kepada Anda tonjolan atau tumor yang menjulat yang terjadi akibat perubahan pada struktur organ yang ditimbulkan oleh berkurang elastisitas jadi melebarkan begitu dari dinding pembuluh darah, sehingga Anda bisa membayangkan kalau ini suatu dinding pembuluh darah itu Anda umpamakan dinding balon gitu ya, karena di dalamnya itu ada ruang yang lumen pembuluh darah ya. Nah, karena tingginya tekanan intralumen dari pembuluh darah, dan juga kelemahan dinding pembuluh darah, dan ini sifatnya bisa turunan ya, dengan kondisi-kondisi tertentu seperti kehamilan, kemudian aktivitas yang menimbulkan peningkatan tekanan intraabdomen ya, jadi seperti mengerja, angkat berat ya. Jadi nanti di blok sistem berikutnya ya, nanti ada kondisi itu ya. Nah, ini terjadilah normalnya ya di pembuluh darah pena ya. Tadi juga sudah kita pelajari kalau pena relatif tipis ya kan, melar ya. Nah, juga kelemahan kalkula venosa juga bisa ya. Nah, itu dia akan benjol ya. Jadi karena kalau balon tuh belum ditiup dengan diisi air ya akan beda ya. Nah, ini yang terjadi pada hemoroid ya, nantinya ada. Dan berikut apa sih bedanya benjolan karena hemoroid dengan karena neoplasma. Jadi bisa terjadi suatu pertumbuhan neoplastik ya, dan umumnya ganas di anus atau rektum ya. Nanti ada belajar anatomi, sudah belajar anatomi rektum ya. Jadi di sana ada plexus pembuluh darah di rektum ya, di sana. Kemudian ada mukosa rektum. Nah, bisa posisi hemoroid itu adalah di plexusnya ya. Jadi submukosa ya, dari rektum atau anus. Nah, di sana ada lapisan yang dalam sama luar ya, kita pelajari juga. Nah, itu berbeda tentu dengan kalau ada benjolan itu dari mukosanya ya, sehingga klinis akan sangat berbeda ya. Kita akan belajar itu juga. Kemudian polip ya, kita kemarin sudah sebut kuliah kemarin tentang polip sinusoidal ya. Terus, nah ini adalah suatu pertumbuhan non neoplastik ya. Non neoplastik, jadi kan neoplasma. Nah, kalau yang neoplasma, nah kita akan belajar beberapa neoplasma, epithelial, kemudian tumor cabang dan juga ada satu prosedur pemeriksaan sitologi ya. Jadi sitologi ini pemeriksaan ini biasanya berupa pemeriksaan yang kita amati dari sel-sel yang terlepas dari tubuh ya. Jadi sel-selnya, sel-sel yang terlepas itu bisa menunjukkan perubahan gambaran yang patologis ya, dimana dia bisa kita jadikan upaya untuk deteksi dini. Jadi memang bisa sengaja kita ambil, kita lepas bisa ya. Atau kita
dari memang di bagian yang sudah terlepas. Ya, nanti kita akan bahas juga itu. Ya, jadi bisa dengan di bronkus, ya, nah, bisa ada kita lakukan bronchial bracing pakai sikap kita masukin di sana sel-selnya yang di dinding bronkus itu kita sikap, artinya kita lepaskan, ya. Nanti terus kita angkat, atau bisa bronchial washing. Kalau di washing berarti memang dia sudah lepas, kemudian kita berikan seperti bisa Anda bayangkan dicuci lah gitu ya, dicuci nanti cairan yang kita harapkan mengandung sel-sel yang lepas tadi kita amati gitu ya, untuk kemudian kita masuk ke gangguan pertumbuhan non-neoplastik, ya. Jadi kemarin sudah kita singgung ada aplasia. Kalau aplasia itu berarti apa? Jadi belum terbentuk atau tidak terbentuk. Jadi misalnya, ya katakanlah mudahnya, harusnya setiap dalam pembentukan gestasi, ya, janin, ya, itu mestinya ada hidung. Nah ternyata hidungnya nggak terbentuk, bisa. Ini berarti aplasia, ya. Harusnya janinnya itu 5, ya, tapi ternyata salah satu entah itu ya, apa namanya, jempolnya, ya, nah, itu nggak terbentuk, jadi hanya 4 misalnya. Ini namanya aplasia, ya. Kemudian hipoplasia berarti terbentuk, ya, lebih kecil. Jadi ini jadi pemahaman, ya, lebih kecil atau dia terbentuk tapi tidak pernah mencapai ukuran normal, gitu ya. Nah, jadi lebih kecil, ya, terbentuk tapi tidak sempurna, ya, atau sempurna sih bentuknya, ya, tapi ukurannya lebih kecil, misalnya seperti itu, ya. Terus atrofi. Nah, atrofi ini bisa atrofi sel, ya, bisa juga atrofi organ, gitu ya. Nah, kalau atrofi sel, sebenarnya sel ini sudah kuncinya, ya, sel ini sudah terbentuk matang, mature, ya, mature, dewasa, ya, sempurna, bisa juga seperti itu. Kemudian karena sesuatu hal, ya, dia menjadi mengecil, ya, melisut, ya, organ, ya. Jadi tadinya tangan saya itu normalnya segini, ya, tapi karena dia suatu trauma atau suatu, ya, kesalahan posisi bisa jadi, ya, atau sesuatu gangguan, ya, di persarafannya atau di vaskularisasinya, ya, dia menjadi apa namanya, mengecil, ya. Biasa karena persarafan dia tidak bisa digerakkan, misalnya, kemudian dia tidak dipakai, ya, makanya dia akan menjadi mengecil. Kadang-kadang Anda harus beradaptasi juga dengan suatu kondisi kemudian tidak diinginkan. Ya, salah satunya seperti itu. Fokus, oke? Nah, hipertrofi, ya, hipertrofi itu berarti kebalikannya dari atrofi, ya. Dia dulu tadinya bisa jadi dari normal, kemudian karena kondisi tertentu dia menjadi berlebihan. Tapi di sini jumlah selnya itu tetap berlebihnya dalam
struktur sel itu menjadi lebih besarnya, maksudnya besar, tapi jumlah selnya tetap beda dengan pada hiperplasia, gitu ya. Hiperplasia nambah jumlah selnya, ya, karena ini kalau pada hiperplasia berarti titik tangkapnya adalah adanya suatu stimulasi aktivitas proliferasi dari sel. Jadi dari aktivitas pembelahan sel sehingga jumlah dari selnya bertambah. Sebagai konsekuensi dari jumlah yang bertambah, maka ukuran organ yang disusunnya biasanya juga ukuran organ bisa jaringan bisa ya yang disusun oleh sel yang mengalami hiperplasia tadi menjadi bertambah besar, gitu ya. Sehingga kalau dibandingkan dengan normalnya bisa dia lebih besar atau malah terjadi benjolan ya. Kalau di jaringan berarti sekitarnya mungkin normal, nah di jaringan itu sendiri saja ya di sekitar itu yang mengalami pembesaran ya, sehingga terjadilah gambaran seperti benjolan atau pembesaran organ seperti nanti Anda ketemu di blok endokrin ya, biasanya ada terjadi hiperplasia dari organ-organ endokrin ya tertentu karena aktivitas yang berlebihan dari hormon tertentu ya, atau justru juga karena kekurangan hormon sehingga organ tersebut harus bekerja lebih berat, nah itu bisa terjadi suatu pembesaran dari organ ya, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut karena ini adalah pemahaman dan dasar dari semua kelainan-kelainan yang bisa kita temui pada kondisi patologis, berbagai kondisi patologis ya, nanti akan menimbulkan gambaran perubahan multifungsi ya, pada baik itu sel, jaringan maupun organ ya, sehingga menimbulkan bisa saja menimbulkan suatu kelainan patologis yang bersifat sistemik, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan, kita lanjut ke metaplasia yang harus sudah disinggung ya, kita akan ini lagi ya, pokoknya dia dari sel dewasa diganti atau berubah menjadi sel dewasa tipe yang lain atau lebih tepatnya digantikan. Kenapa? Biasanya penggantinya itu adalah sel-sel yang lebih kuat ya, lebih kuat. Jadi dia sebagai mekanisme pertahanan bisa ya. Kemudian displasia di sini ya, kemunduran pada sel dewasa yang tampak dalam bentuk besar dan orientasinya. Jadi ini kalau displasia ini tadinya dia muncul dewasa ya, kemudian karena stimulus tertentu ya, dia mengalami perubahan sel-selnya ya, dan dia biasanya perubahan itu meliputi bentuk ya, besar selnya ataupun orientasi ya. Kita kemarin juga sudah menyinggung itu ya. Kemudian kalau anaplasia adalah bentuk sel yang jenisnya lebih primitif, embrional. Jadi ini terkait pada apa yang seperti ini? Apa? Diferensiasi ya. Jadi karena Anda ingat ada mungkin ya SMA udah dapat embriologi ya, atau kemarin di semester 1 atau 2 dapat embriologi ya, di sana ada proses diferensiasi dari sel embrional ya. Nah, berdiferensiasi menjadi otak, menjadi tulang, menjadi ya kan, sampai dengan dia matang menjadi sel-sel yang matang, dari sel lemak yang matang yaitu dari lipoblas menjadi sampai dengan menjadi liposit gitu ya, dewasa ya, atau fibroblas menjadi fibrosit ya, atau dan seterusnya ya. Kemudian nah itu tidak
terjadi dimensi yang sempurna ya, sampai dengan yang anapasi itu berat ya, sampai dikatakan tidak berdiferensiasi ya, sehingga kita sebut biasanya dia merupakan tanda keganasan dari tumor ganas ya. Jadi anaplastik sifatnya ya. Anaplastik itu berarti dia sudah kehilangan diferensiasinya, sama sekali sudah tidak bisa kita sebut sebagai suatu sel dewasa gitu ya. Nah, terus akan proses dari hipertrofis lalu kontinu dengan kerapinisasi normal ya. Jadi penebalan pada lapisan epidermis biasanya ya, korneum itu yang paling atas ya. Nah, ini dia terjadi penebalan ya, kemudian tapi secara fungsi dia masih bagus ya. Ini ada apoptosis, keratosis ya. Nah, ini nanti Anda akan banyak ketemu di perubahan-perubahan di kulit ya, blok kulit, nanti ada blok kulit ya. Nah, itu akan ada banyak kelainan-kelainan kulit ya, yang berubah akatosis, keratosis ya, seperti itu. Nah, ini karena tidak terbentuknya salah satu stratum ya, nah itu bisa menimbulkan suatu gambaran perubahan yang punya nama khusus gitu ya. Kalau untuk keratosis ini tidak terbentuk stratum granulosa ya. Nah, karena kemudian ya. Nah, ini kita masuk perubahan pertama ya, tadi yang non neoplastik ya. Nah, jadi ini adalah potongan melimpang dari uterus ya, uterus atau rahim ya, dimana Anda bisa lihat kenapa mesti dikasih ini ya, ukuran ya. Nah, itu supaya menunjukkan bahwa tuh ini ukurannya membesar. Nah, gitu ya. Jadi misalnya normalnya pada ukuran uterus itu seberapa sih? Seberapa? Kemarin anatomi udah dapat belum? Udah ya? Berapa? Seberapa uterus? Banyak yang ngantuk ya. Makanya supaya nggak ngantuk tuh harus dua arah yang ngomong gitu. Saya agak ingat ya, angkatan ini kok nggak seperti kemarin-kemarin. Kenapa kok nggak aktif? Apakah ada penurunan? Jadi sekarang lagi jebur nih tentang penurunan. Berapa sih ukuran? Ini yang putri-putri nih, ada punya uterus nih. Berapa ukuran uterus? Jadi kita belajar tuh ya, seringkali kan kalian tuh belajar tuh mempelajari diri sendiri juga. Ya, kalau belajar anatomi itu berarti Anda belajar tentang tubuh Anda sendiri, gitu ya. Anda harus belajar mata gitu ya, berarti ini mataku tuh kayak gini, akan lebih mudah melekat. Karena apa? Kita tahu tentang diri kita sendiri. Ya, jadi cuma dia kali gitu, aku sendiri juga nggak mau beberapa kali gitu, maaf aja. Ya, dan nggak ada perlunya gitu. Tapi ada beberapa hal yang harus dipahami. Jadi ukuran normal uterus berapa? Kalau ini kan sampai dengan 7 cm nih, ya kan?
Kalau Anda lihat itu dia sampai 7 cm dari sini ke sana. Nah itu besar apa enggak? Kita memang bisa bilang besar kalau kita tahu normalnya, gitu ya. Jadi nanti mulai sekarang kalau belajar BA ya harus, saya ingatkan kemarin kan harus belajar anatominya dan histologinya, karena anatomi yang Anda pelajari itu adalah anatomi normal dan histologi adalah struktur mikroskopis jaringan normal. Ya, kalau anatomi organ yang normal, ya, termasuk ukuran, letak, ya, letak, ya, jadi penting, ya. Oh ini misalnya jantung, ya, jantung tuh letaknya di mana sih? Nah, normalnya itu ya, antara spasium interkostal berapa, ya, linea clavicula, misalnya batas kiri, batas kanan, nah gitu ya, itu normalnya dipahami dulu, sehingga ketika itu Anda dapati kondisi yang di luar itu ya, atau lebih besar, jadi Anda baru bisa bilang ya, oh ini terjadi kelainan posisi jantung, oh ini terjadi pembesaran jantung, gitu loh ya. Nah ini organ-organ pun demikian, setiap organ ya. Oke. Nah, biasanya kalau gampangannya tuh sebesar telur ayam. Tapi sebenarnya kalau ngomong telur ayam gitu tuh relatif ya. Karena telur itu ada yang telur ayam aja gitu ya, ayam negeri aja gitu, ayam yang diternakan itu ya. Ada yang kecil, ada yang besar, sehingga yang paling mudah ya untuk sebagai acuan adalah sentimeter ya. Jadi biasanya ukurannya berapa nih? Gitu ya. Ya, antara berapa? 3 sampai 5 cm. Itu juga tergantung rasnya, ya, tergantung besarnya badan Anda ya. Nah, otomatis kalau orangnya kecil itu ya suka ya. Nah, seperti itu. Jadi ini terjadi pembesaran kalau sampai 7 cm. Pembesarannya karena apa? Oh ternyata karena adanya penebalan dari lapisan mukosanya. Ya. Dinding pembentukan. Jadi dinding uterus itu terjadi dari lapisan mukosa, ya, myometrium, kemudian yang di sini ada lapisan serosa, ya kan? Tidak ingat lagi, nanti buka atlas histologi, ya. Jadi ada kan atlas histologi ya, harus punya ya, harus punya, harus ada yang baik yang fisik maupun fisik ya, sebenarnya Anda bisa belajar supaya buka aja gitu ya. Itu lapisan-lapisannya apa? Nah ini terjadi penebalan lapisan mukosa dan penebalannya bisa sampai berbenjol-benjol tuh ya. Harusnya kan licin mulus ya, tapi karena dia ada suatu kondisi hiperplasia ya, dia hiperplasia ya, maka dia berbenjol-benjol ya. Kemudian di sini dibilang Swiss pattern. Nah, ini kan terjemahannya apa? Pola ya, seperti keju Swiss. Nah, keju Swiss. Gambarannya ya, nanti kalau Anda belajar PA itu banyak sekali gambaran gitu ya. Jadi awal eye, misalnya apa, mata burung hantu ya, jadi oh ini sel-selnya ada gambaran seperti mata burung hantu. Nah itu mata burung hantu yang mana? Atau dulu kayak open ending
kartun orphan ini gitu ya. Nah itu jadi ada gambaran-gambaran seperti itu. Nah kalau ini Swiss cheese spectrum ya, jadi seperti keju Swiss. Nah keju Swiss itu kalau Anda kayak mana sih keju Swiss gitu ya, itu kalau suka nonton film apa dulu Minnie Mouse yang kucing sama tikus itu loh apa Tom and Jerry. Nah Tom and Jerry itu kan sebenarnya ada keju, potongan keju yang lubang-lubang. Nah itu ya dibilang keju Swiss ya. Nah ini endometriumnya jadi dia sangat menebal ya, dapat mencapai 1,5 mm. Itu lapisan endometriumnya aja ya, belum dindingnya ya kan, dinding apa myometriumnya ya kan, dapat menunjukkan penonjolan polip-polip pada permukaannya ya. Jadi polip, jadi kita sudah ada perubahan kelas bersifat polip gitu ya. Polip itu kan, kalau polip berarti dia banyak ya, seperti polip. Nah dia biasanya menjor-menjor gini, bertangkai ya, permukaannya licin ya. Nah itu nanti penampakan makroskopis akan seperti ini ya. Kemudian kalau kita potong, kita buat preparat ya, kita amati secara mikroskopis ya, maka dia akan kita lihat adanya gambaran seperti ini ya. Jadi ini adalah stroma endometrium yang padat ya, stroma yang padat ya. Kemudian jadi stromanya ini menjadi hiperplastik ya. Gimana kita bandingin antara yang hiperplastik dan yang normal? Ya tentu kita harus buka atlas histologi ya, dibandingin ya. Oh normalnya itu seperti ini, kalau ini kok sel-selnya jadi banyak padat. Nah itu baru kita bisa membandingkan ya. Jadi tetap nanti kalau belajar BA buka histologinya ya, ini pada dinding uterus ya, ini stroma yang menjadi padat ya, hiperplastik, artinya jumlah selnya jadi tambah banyak, makanya padat ya. Kelenjar biasanya bulat, tidak pula irregular, berbagai macam bentuk dan melebar kistik. Nah ini kan kelenjar-kelenjar. Normalnya itu kelenjar itu ukurannya segini dan tidak terlalu banyak ya. Tapi di sini terjadilah jumlah kelenjar yang bertambah banyak, ukurannya bervariasi ya, bervariasi karena ada yang kecil, ada yang segitu ya, ini ada yang seperti ini ya, bervariasi, dan ada yang sangat lebar ya, sehingga ini yang kita sebut bisa makrosnya itu tampak sebagai bangunan kistik, jadi seperti lubang gitu ya, lubang atau bola yang dibelah, dipotong ya, nah seperti itu ya. Kalau dilapisi epitel kuboid atau epitel pseudostratified ya. Nah ini kenapa kok bisa kuboid, bisa pseudostratified kolumner ya? Ini terkait dengan aktivitas dari sel-sel itu ya. Normalnya apa? Ya ada buka nanti ya di atlas histologi ya. Ini dalam fase, kalau endometrium itu ada fase-fasenya ya, fase menstruasi ya, kan ada fase-fasenya tuh, tergantung dari aktivitas hormonnya juga ya, sehingga pada saat dia aktif ya, maka dia biasanya lebih tinggi ya. Jadi ini jadi patokan juga ya, nanti di hampir semua organ yang berkaitan dengan sistem endokrin ya, itu dia biasanya punya fase-fase ya, di mana di situ aktivitas dari hormon terkait dengan perubahan yang terjadi di sel penyusun
ya gitu. Bisa kalau aktif biasanya lebih tinggi, lebih besar, lebih bekerja dibanding kalau dia tidak aktif atau pada fase evolusi misalnya seperti itu, dia akan lebih rendah, lebih tipis ya, bahkan kuboid rendah biasanya kayak gitu ya. Nanti kita pernah juga di beberapa kondisi ya. Nah, di antara soma terdapat perdarahan dan nekrosis. Nah, ini bisa pada fase-fase tentu di endometrium ya, itu juga bisa terjadi perdarahan irreguler. Jadi biasanya kalau pertumbuhan yang berlebihan seperti ini ya, dia ada terjadi perdarahan di luar siklus menstruasi karena dia sudah tidak normal gitu ya. Bisa terjadi klinisnya di menometroragi ya. Jadi nanti ada istilah-istilah itu nanti di reproduksi mungkin ketemu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kok tanya loh? Jadinya gak ngantuk. Saya gak ditanya ya ngantuk. Oke, ya, nah ini pada suatu pertumbuhan lagi ya yang tidak normal ya, sehingga terjadi kemunculan, yaitu biasanya terjadi di gingiva ya. Nah, ini banyak pada anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan pergantian ya dari gigi susu ke gigi permanen ya. Jadi anak-anak ya. Nah, ini biasanya kalau higien sanitasi mulut yang kurang bagus higien sanitasi itu mudah menimbulkan infeksi ya, karena dia kotor. Nah, ya kan? Nah, kalau kotor udah infeksi ya, nah proses infeksi itu bisa menjadi pemicu ya terbentuknya atau pengaktifan dari faktor-faktor pertumbuhan, mikrofaktor ya, nah yang abnormal jadinya ya, sehingga dia tubuhnya menjadi bisa berubah menjadi seperti ini bentuk tubuhannya ya. Nah, biar pada gingiva harus ada yang permukaannya habis dengan bentuk irregular atau sehat, atau yang berubah berjalan dengan bentuk tinggi atau multilobular. Kenapa begitu? Karena memang stimulusnya itu tidak rata gitu ya, tidak merata di satu. Misalnya ini permukaan gingiva semuanya itu dapat stimulus yang sama gitu. Ya. Ada juga pada kondisi gigi palsu ya, jadi gigi palsu orang ganti atau pasang gigi palsu awal itu dia akan terjadi penyesuaian ya. Ini bagian-bagian tertentu, nah itu bisa dia menimbulkan benjolan ya. Nah, konsistensinya kenyal pada warna merah jambu, merah tua sampai merah ungu. Oh iya, saya agak lupa ya, ini karena memang kemarin sepertinya belum saya singgung. Jadi untuk mengevaluasi suatu perubahan patologis ya pada suatu jaringan ataupun organ ya, Anda harus sampaikan di sana adalah pertama lokasinya ya, lokasi, kemudian warnanya. Jadi yang Anda inspeksi, Anda amati dulu ya. Jadi warnanya, jadi tampak benjolan misalnya di daerah mame sinistra gitu ya, misalnya mame sinistra, kemudian lokasinya Anda perjelas atau didetailkan mame sinistra di sebelah mana ya, misalnya kuadran lateral atas, nah gitu ya, itu lokasi ya, kuadran atas. Kemudian Anda lihat ya, berwarna katakanlah kebiruan misalnya ya, kebiruan, terus besarnya ya, diameter sekitar, dikasihkan diameter
sekitar katakanlah 2 cm. Karena diameter 2 cm dengan Anda inspeksi itu bisa jadi berbeda dengan ketika Anda palpasi. Apa maksudnya ya? Jadi ketika Anda inspeksi, kalau dia benjolannya ini besar di dalam, ya. Nah, ketika Anda palpasi mungkin tidak seperti tampaknya. Ya, karena ada beberapa tumor tertentu yang dia tumbuh endofitik namanya. Endofitik itu berarti besar ke dalam. Nanti ada tumor yang tumbuhnya exofitik. Exofitik berarti dia besar keluar. Ya, dalamnya nggak sampai jauh ke dalam sana, gitu ya. Sehingga ada pengamatan inspeksi dengan evaluasi palpasi itu bisa jadi berbeda. Ini ya, diingat-ingat ya. Nah, setelah diameternya atau besarnya ya, kemudian Anda palpasi, ya, palpasi ada nilai lagi besarnya. Ya. Kemudian Anda gerakkan, ya, benjolan ini ya, ada istilahnya mobile. Mobile itu bisa digerakkan, jadi seperti kelereng saya utuh gitu ya, berada di bawah selimut misalnya, bayangnya kan gitu ya. Nah, kelereng itu bisa Anda gerakkan, ya. Nah, itu mobile. Atau kalau dia tidak bisa digerakkan, dia jadi Anda goyangkan ini ya tepat, jadi nggak bisa pindah, ya. Nah, ini berarti kita sebut sebagai terfiksir, ya, terfiksir istilahnya, ya, tidak bisa digerakkan, immobile. Nah, ya, jadi nanti kalau Anda ketemu istilah-istilah itu udah paham ya, immobile, tidak bisa digerakkan, atau terfiksir. Atau juga bisa melekat pada jaringan di bawahnya, ya. Nah, ini Anda bisa bayangkan kalau tumor-tumor ganas ya, seperti ya sifat-sifat yang kita sudah belajar kemarin ya, dia punya akar-akar. Nah, kalau dia ngakar masuk ya, infiltrasi atau invasi ke jaringan sekitarnya, maka dia susah digerakkan karena dia melekat. Itu ya, dan sampai kapan diingat ya, nggak usah dihafalin, tapi diingat, dipahamkan, dibayangkan, kemudian ingat, gitu ya. Nah, demikian juga pada epilis ini, ya. Epilis ini dia akan kebesaran gingiva ya, dan dia walaupun dia jinak ya, bukan jinak satu, dia bukan neoplasma ya, jadi dia dia adalah perubahan adaptasi bentuknya dari sel yang atau jaringan yang sinkronis ya, itu dia berjalannya ya lekat ya, seperti itu. Kemudian permukaannya ya, permukaannya licin ya. Biasanya kalau yang melekat itu batasnya nggak tegas, tapi yang mobile itu biasanya dia berbatas tegas, gitu ya. Nah, terus permukaannya warnanya ya, jadi kalau di sini warnanya ya, bisa bermacam-macam. Nah, ini kok ada yang merah jambu, merah tua, merah ungu. Ini sebenarnya kenapa sih? Ya, itu bisa Anda pahami ya. Biasanya kalau yang merah jambu, merah terang ya, itu pada kasus-kasus yang baru. Ya. Tapi kalau dan penggunaannya sedikit. Tapi kalau dia merahnya merah merah gelap ya, merah menyala gitu ya, merah. Nah, itu biasanya dia banyak pembuluh darah, kemudian atau dia suatu kelainan yang sudah beberapa saat ya, beberapa waktu ya.
sudah ke arah kebiruan, ungu kebiruan, ya itu biasanya sudah sesuatu proses yang lanjut, biasanya seperti itu. Ya, banyak pembuluh darah yang rusak atau bahkan mungkin terjadi suatu perdarahan ya, kemudian dia sudah mulai kelanjutan, ya itu juga menimbulkan gambaran merahnya itu ke arah ungu atau kebiruan. Jadi bisa dibayangkan bahwa ini bisa berkaitan dengan proses yang terjadi di perubahan tersebut. Ya. Ini gambaran mikrosnya. Jadi kalau tulisan hijauannya di gingiva tadi itu diambil, ya, diambil biasanya oleh dokter gigi itu diambil. Karena kan kalau nggak diambil tuh dia juga bisa luka-luka terus, ya. Dan ada itu kan kalau di mulutnya rasanya kan nggak enak ya, kalau ada giginya ada yang sedikit gitu aja kan ada bagian yang agak tajam-tajam itu kan juga nggak enak ya di mukosa gigi kadang-kadang rasanya ya kalau gigi yang tajam gitu. Nah ini juga diambil, dibersihkan biasanya, kemudian disebut diberi edukasi ya untuk kebersihan mulut ya, kemudian juga kalau misalnya ini ditata ya pertumbuhan giginya supaya bagus ya, karena kalau tidak ya saling menonjol ya, itu tidak rapi ya, nah itu juga kurang bagus secara estetikanya ya. Nah ini kalau diambil secara mikroskopis dipotong ya, maka ini adalah potong melimpah dari jaringan ya, mulai dari luarnya itu kan ya, nah luarnya itu ya lapisan mukosanya ya, kemudian ini submukosa atau subepitelial ya, dari gingiva ya. Ternyata lapisan luar gingiva itu ya dia dilapisi kayak kita squamous kompleks ya, squamous kompleks. Kemudian di bawah kita tambah jaringan kolagen yang proliferatif ya. Jadi ini subepitelialnya ini adalah stroma jaringan ikat fibrokolagen ya. Yang padat tumbuh ya, ini jadi tidak teratur sesuai ya. Kemudian terjadi kalau bertambahnya jaringan ikat fibros ya, kita bisa sebut itu terjadi fibrosis ya, fibrosis istilahnya ya. Ketika pada wound healing juga ada ya, pembentukan jaringan ikat fibros ya, itu kita sebut sebagai fibrosis ya. Nah terus di antara jaringan ikat yang proliferatif dan sampai terjadi bundel-bundel ya. Jadi kalau ada gambaran sel-sel ya itu di sel mikroskopis ya, itu bisa membentuk seperti sarang-sarang tumor bisa, atau bundel-bundel jaringan ikat fibros ya, itu dia tumbuh sampai proliferatif dan sampai melingkar seperti itu. Nah kita sebut sebagai bundel-bundel gitu. Nah ini ya. Nah terus dia juga ada sel-sel inflamasinya ya. Nah ini sebenarnya jenis sel inflamasi ini kan menentukan tipe peradangannya ya. Apakah dia akut, apakah kronis ya, apakah kronis eksacerbasi akut. Nah kayak gitu-gitu ya. Nanti Anda ketemu di beberapa kondisi patologis juga ya, untuk membedakan. Nah kalau ini yang prosesnya kronis tadi kan, dari kayak terus menerus sampai dia terpicu untuk suatu benjolan ini ya, dan kita bilang kronis ya.
inflamasi dapat lebih berat dan meluas ke dalam jika disertai ulcerasi. Maksudnya, ya, kalau ini luka namanya sampai hilang, ya, jadi lapisan epitelnya itu sampai hilang, ya, jewel biasanya ada bisa karena sikat gigi bisa, ya, akan dikorek-korek sendiri oleh kukunya si pasien ini, ya. Nah, itu bisa lepas, ya, jewel. Nah, ini karena bisa biasanya gambarannya kalau ini hilang, ya, nah di sini sel radangnya banyak, ya, karena dia terrekrut untuk membatasi infeksi yang ada, yang masuknya dari lapisan epitel yang lepas tadi. Itu yang bisa membayangkan, ya, sambil membayangkan, ya. Dapat mengalami pembentukan osteoid atau jaringan tulang atau osteoid. Jadi pendulang, jadi biasanya terjadi osifikasi. Pada peradangan kronis, ya, bisa terjadi osifikasi atau kalsifikasi, ya. Jadi itu agak keras kalau kita kita belah, ya, itu seperti ada bagian yang mengapur gitu kalau ada memotong jaringan dan ada katakan ada tulangnya gitu atau bagian yang keras, gitu kan, dari yang tadinya kenyal lunak, ya, terus akan memotong bagian yang agak keras ini, ya, seperti itu. Nah, terus ini tadi sudah masuk ke hemoroid, ya. Hemoroid ini makrosnya, ya, ini adalah bagian anus, ya, anus ini pahanya, ya kan, ya. Terus bagian sananya ke, nah kalau ini cewek apa cowok, ya? Oh, sok cewek. Hah? Kalau nggak cewek cowok, ya. Oke. Nah, saya kalau begini, kalau cewek berarti kesananya adalah manus, ya. Kalau cowok di sini ada apa? Buah zakarnya kan, basisnya, ya kan? Nah, tapi waktu ini bisa jadi diangkat. Cuma kalau melihat seperti ini, sepertinya bukan lagi manus deh itu, ya. Nah, ya, ini kan, ini kulit buah zakar seperti ini, ya. Basisnya, ya, oke. Yang penting di bagian anus, ya, kalau seperti ini, ya, benjolannya kadang-kadang keluar dari anus dengan ukuran bervariasi. Nah, ini kalau dia plexus yang mengalami pelebaran, ya, itu adalah plexus eksterna, ya, hemoroid eksterna, ya. Nah, itu dia di luar. Ya, atau bisa juga sebagian sudah ada keluar seperti ini, ya. Nah, tapi kalau hemoroid interna, ya, dia di dalam sana dan kadang lebih atas, ya. Kalau dia sedang membesar, barulah dia keluar dari anusnya. Kemudian yang melapisinya adalah mukosa. Epitelnya adalah koluner, ya. Tapi kalau yang eksternal, ya, maka dia dilapisi oleh squamous kompleks ataupun kulit, ya, sehingga dan pada hemoroid itu bisa terjadi di dua-duanya, ya. Jadi kalau dua-duanya diagnosisnya menjadi hemoroid eksternal internal, gitu. Jadi ya eksternal dia, internalnya juga dia, gitu, ya. Kalau lihat seperti ini, ya, ini bisa jadi lebih ke arah eksternal. Mungkin juga kalau dalamnya iya, ya, berarti kita bisa mendiagnosisnya dari gambaran mikroskopisnya. Kalau makroskopisnya sulit, ya, bisa kita mengevaluasi
mengevaluasi internalnya dia apa enggak, ya, gitu. Yang jelas ini sudah keluar, dan juga kalau kondisi seperti ini biasanya sudah agak ada infeksinya, ya, karena pada kondisi hemoroid yang sudah sulit untuk dimasukkan kembali, ya, kecuali kalau dia dimasukkan kemudian pasiennya harus tirah-bari, ya, tirah-bari, nanti tekanannya akan, ya, dia tidak menekan ke bawah lagi, ya, itu dia bisa tidak keluar lagi. Tapi pada kondisi derajat-derajat yang sudah tinggi dari 3, 4, ya, itu udah nggak bisa dimasukkan lagi, ya. Jadi ya seperti ini sudah susah untuk dimasukkan, ya, atau bahkan dia memang eksternalnya sudah banyak, ya, berapa harus pulang, ya. Nah, ini klinis harus dibedakan dengan keganasan yang di rektum, ya, ada karsinoma rektum, ya, ataupun, nah itu kalau ini terjadi klinis perdarahan saat defekasi, ya, tapi khasnya perdarahan saat defekasi itu perdarahannya menetes dan darahnya segar. Karena apa? Anda bisa bayangkan itu yang melebar adalah vena, kemudian dia bisa pecah, ya, dindingnya bisa pecah, atau kalau dikorek-korek gitu, ya, kadang-kadang, ya, nah itu kena kuku, kenapa, ya, bisa pecah. Nah, kalau pecah karena dia darahnya berasal dari pembuluh darah, maka dia menetes, ya. Bedanya dengan perdarahan yang terjadi pada keganasan, ya, di daerah rektum juga, ya. Nah, itu biasanya dari benjolan atau tumor ganas di mukosa rektum, ya. Dia benjol, jadi tumor di situ, ya. Kemudian karena mungkin defekasi, ya, ataupun dia karena biasanya kalau dia intralumen, ya, dari benjolan di dalam lumen itu dia mengeras, dia menutup lumen, ya, kemudian terjadi gangguan defekasi, jadi nggak bisa turun. Nah, ini biasanya terjadi di rapat berlebih, terus akhirnya terjadi feses yang mengeras. Nah, kalau udah fesesnya mengeras, ya, orangnya macet, ya, kemudian feses yang keras ini akan bisa, kalau melewati masa tumor tadi, bisa membuka juga, ya. Tapi biasanya nggak langsung luka gitu terus dia keluar, ya. Nah, di situ melukai belum bisa keluar, ya, itu akan darahnya akan menjendar di sana, ya, sehingga perdarahan pada defekasi, keganasan ataupun tumor-tumor rektum, ya, itu berbeda dengan pada hemoroid. Biasanya darahnya juga nggak menetes pada proses keganasan. Nah, ini penting sekali besok kalau Anda, ya, tolong diingat anamnesis Anda curiga itu suatu keganasan atau bukan, ya. Nah, itu penting dibedakan antara hemoroid dan keganasan di rektum, ya. Ini gambaran mikroskopisnya, ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah dinding luar dari atau epitel dari hemoroid tadi, ya. Kemudian ini adalah vena yang melebar, ya, sampai melebar, ya. Kemudian Anda bisa bilang ini vena dari mana, gitu kan, ya. Ketika Anda melihat suatu bangunan, ya, yang dia dibatasi oleh endotel, ya, kemudian yang paling khas adalah isinya, ya, biasanya isinya itu masih tampak adanya sel-sel darah, gitu, ya. Jadi berarti ini adalah pembuluh darah, karena kalau tidak ada darahnya, ya, bisa jadi itu pembuluh limfe, gitu, ya.
pembuluh limfa Anda nggak ketemu sel-sel darah di lumennya, gitu ya. Nah terus cuma satu, cuma satu tok ya, kehapus berarti. Ya, nah terus pada berapa kali hipertrofi muscularis ini juga ya sebenarnya, tapi bisa jadi di daerah sini ya, ini hipertrofi muscularisnya ya, ini endotelnya gitu ya, terus atrofi pankreas. Ini sebenarnya kalau ini tidak bisa kita amati ya, karena di sini ya, karena ini tidak ada jaringan fibula yang kepotong ya. Jadi dan atrofi, kalau memang atrofi itu harus tapi umumnya terjadinya karena itu, sehingga vena itu tidak bisa membawa darah balik ke atas, sehingga dia kendor di situ gitu ya. Tambahan peningkatan tekanan abdomen dia akan jadi saya kurang berapa menit? Masih? Setengah jam. Nah ini adalah polip sindrom nasal ya. Kemarin sudah kita singgung ya, permukaannya licin, kemudian dia seringkali bertangkai seperti itu ya. Nah terus mikroskopisinya seperti ini ya, dia dilapis oleh epitel koluner ya, karena di hidung itu dia kena paparan udara ya, dan dimana dia ada perubahan suhu ya, pagi, siang, malam ya, sehingga biasanya maka untuk itu dia dihabisi oleh mikroskopus kompleks ya. Kemudian di bawahnya subepithelial ini juga stromanya sembab, edematous ya. Kemudian juga sel-sel radang banyak sekali ya. Makanya biasanya pada orang dengan polip nasal biasanya terjadi juga timbul akibat punya rinitis ya, rinitis peradangan sinonasal yang kronis ya, biasanya karena alergi ya, alergi cuaca, bisa alergi suhu ya, dan biasanya jadi tiap kali kena air dia bersih-bersih terus ya, bersih-bersih ya. Kadang apalagi bersihnya kalau agak direk gitu, itu keras ya, nah itu bisa menimbulkan luka juga ya. Nah kemudian mukosa bisa mengalami ulcerasi. Nah ini kalau mukosanya ulcerasi ya, nah kalau ini masih intak ya, ulcerasi biasanya ini lepas jadi hilang, nah itu ulcerasi. Nah lepas, nah biasanya itu awalnya bisa menimbulkan epistaxis atau perdarahan ya di hidung ya. Kemudian kalau dia meradang bisa juga hidungnya buntu ya, buntu. Nah seperti itu. Jenis-jenis radangnya ini bisa macam-macam. Maka ada eosinofil. Nah kalau ada eosinofil bisa kita pikirkan bahwa ini ada alergi ya, karena ketemu eosinofil. Maka itu ada limfosit ya, ini sudah terjadinya lama ya. Jadi kalau jadi bergejolak ya, peradangannya itu nggak cuma sehari dua hari ya, seminggu dua minggu, tapi sudah bisa juga bertahun ya. Jadi jenis radang ini juga kita bisa menentukan proses dari terbentuknya polip ini ya, seperti itu. Dan di sini ada pertanyaan, enggak ini kita masuk ke neoplasma ya, teorinya sudah kita pelajari kemarin. Ganas ada punya sifat-sifat itu ya, jadi harus punya sifat-sifat ini ya, tumbuh berlebihan, tidak terkoordinasi, bersifat
otonom, tidak fungsional, dan seterusnya. Sampai kalau itu terpenuhi maka dia disebut sebagai neoplasma. Kemudian ada yang jinak dan ganas. Nah ini ada kondisi-kondisi kapan dia jinak, kapan dia ganas, ya itu juga harus terpenuhi. Ya. Oke, kan mulai dari pertumbuhannya, lamanya, kemampuannya untuk bermetastasis, ya kemampuan pertumbuhan pembentukan jaringan payudara baru itu ya itu untuk jinak ya, dan juga perubahan struktur seperti inti ya, kemampuan bermitosis ya, proliferasi dan sebagainya. Terus ini nomenklatur kita kemarin juga sudah singgung ya, untuk yang jinak itu asal sarkoma ya, cuma ada beberapa kondisi spesial ya, ada pengecualian ya. Terus nah ini ya, neoplasma ganas ya dari asal sel ya, kemudian mesenkim dia sarkoma, kalau epitelial karsinoma seperti itu, dan ada beberapa yang tidak di luar atau tidak terdiferensiasi, kita sebut sebagai anaplasma ya. Terus kita ulang ya ini. Nah kalau neoplasma ganas ya berasal dari hanya satu lapis sel germinal ya, nah itu kita sebut sebagai tumor campur. Tapi kalau dia lebih dari satu macam lapis germinal kita sebut sebagai granuloma ya. Terus kemudian sel melanosit ini melanoma, nah, dengan akhiran koma ya, tapi ini suatu pengecualian, jadi melanoma itu ganas ya. Kemudian kalau yang jaringan testis, nah ini kita sebut sebagai seminoma. Kalau ovarium dysgerminoma ya itu ganas ya. Terus dari jaringan hepatoma itu ganas ya. Hepatoma bisa disebut hepatoma, bisa disebut sebagai karsinoma sel hepat primer, primary hepatosit karsinoma misalnya. Jadi ada banyak penamaan, tapi yang jelas ada pegang bahwa tidak ada yang jinak di sana ya, untuk sel karsinoma hepat primer ya. Terus juga di hepar banyak yang biasanya metastasis. Nah kalau metastasis itu gak ada yang jinak ya, disebut ganas ya, tinggal asalnya dari mana ya. Ini ya, penamaan beberapa teman tidak mengikuti kaidah umumnya. Nanti Anda bisa lihat di atau baca di sini ya, bahwa ada beberapa penamaan yang tidak mengikuti kaidahnya. Ini termasuk kepekaan ya. Yakini ya, karena kemarin definisi perundungan itu kalau untuk pendidikan di kedokteran itu terlalu strict ya. Karena apa, ternyata Anda untuk bisa jadi dokter itu harus peka rasanya ya kan. Anda tuh tujuannya jadi dokter sebenarnya tidak mencari uang, karena uang itu akan mengikuti ya. Tujuannya adalah menolong. Kalau seperti itu perasaannya harus peka ya. Tahu ada orang yang kesulitan atau sesuatu masalah, Anda maju ya. Seperti tadi itu cowok-cowok nih, cuek aja ya kan. Nah itu tolong diubah ya, mulai diubah. Kalau
pengen jadi dokter yang sukses, ya, yang sukses ya, Anda harus peka. Itu bukan perundungan, ya. Tapi Anda dilatih untuk menjadi peka secara perasaan, secara psikologis, ya. Kalau sudah peka, nggak usah disuruh. Menolong orang itu juga nggak usah disuruh, karena Anda sudah. Kalau Anda nggak peka, ya aku nolong dapat apa ya? Ya, nggak tahu ya. Makanya kadang-kadang kita ya hal-hal seperti itu ya itu tuh ada tujuannya, bukan membuat kesulitan gitu ya. Tapi ada tujuannya untuk melatih soft skill, melatih perasaan, ya, melatih kepekaan, ya, seperti itu. Oke. Kalau hal-hal seperti ini Anda bisa baca, ya, Anda bisa baca. Tapi kalau soft skill, kalau pelatih kepekaan itu biasanya harus terpapar, ya, terpapar langsung. Makanya skripsi itu juga sebenarnya bukan hanya sekedar bikin skripsi, tapi bagaimana dia bisa mampu berkomunikasi, ya, men-schedule jadwal, itu banyak sekali, ya, hal-hal yang pendidikan yang bisa dilakukan pada skripsi. Jadi kalau mau dihilangkan juga itu sesuatu yang agak aneh. Oke, dan nomenklatur ada beberapa yang tidak memenuhi kaidah, ya, kemudian juga ada beberapa yang tidak punya kondisi jinak, ya, punyanya cuma kondisi bebas. Oke. Terus seperti ini nanti bisa dibaca sendiri, ya. Kemudian yang beda dari satu, ya, ini ada yang jinaknya matur teratoma, ya, matur teratoma atau dermoitis, ya. Jadi ini terdiri dari jaringan-jaringan yang matur, jadi di sana ada ketemu kulit, gigi dalam bentuknya utuh, ya, gigi, terus tulang bisa, ya, rambut, ya. Nah, itu berarti dia lebih dari satu lapis benih, bisa germinal, ya. Nah, kalau yang ganas dia sebetulnya imatur, ya, atau teratokarsinoma, ya. Jadi pada teratoma itu Anda bisa ketemu di dalam, misalnya teratoma ovarii, ya, matur, ya. Nah, itu bisa Anda ketemu jari di sana, bentuknya memang jari atau tangan, ya, tangan sesiku ini sampai dengan jari itu di dalam kistanya, ya, ada giginya, atau bahkan kadang bisa rahang dengan 2 atau 3 gigi, ya, di dalam kistanya, ya. Jadi memang di sana terjadi proses diferensiasi yang salah, ya, yang keliru, salah tempat juga, ya. Jadi jangan heran, ya, jangan heran kalau seandainya kita ketemu hal seperti itu. Oke, terus ini tumor jinak, ya. Ini sebenarnya di kuliah kemarin sudah sebagian ada, ya. Nah, ya, sudah sebagian ada, sama sih sebenarnya dengan mana. Nah, ini hanya lebih terstruktur, ya, jadi tumor bersimpai tipis, nah ini, ya, jadi bersimpai tipis, penapa berwarna putih keabu-abuan permukaan licin. Bersimpai tipis itu dilihat dari sini, ya, secara utuh, ya. Kemudian dia berbatas tegas dan dilapisi oleh jaringan ikat yang tipis, jadi berkapsul istilahnya, ya. Kemudian kalau dibelah, ya, dibelah baru penampang berwarna putih keabu-abuan seperti itu, ya. Kemudian bekas yang berasal dari jaringan ikat berwarna putih, ya. Kemudian berasal dari bagian yang membuat berwarna kuning jernih. Saya lihat ini biasanya kalau diamati secara mikroskopis itu stroma jaringan ikat yang berperhatian, ya. Nanti di antaranya ada bagian-bagian yang kuning-kuning ini,
ya itu adalah kelenjar. Ya. Nah kalau kita amati lagi, nah ini seperti yang saya singgung kemarin ya, jadi ada bagian atau komponen kelenjar yang proliferatif ya. Nah itu ada yang gepeng begini, karena kenapa bentuknya kok begini tidak bulat ya, karena dia tertekan dengan pertumbuhan jaringan kita di sekitarnya sehingga dia kegencet jadi gepeng gitu ya. Tapi ada juga yang masih kalau dilihat epitelnya cukup proliferatif lebih dari selapis ya. Nah ini di beberapa bagian lebih dari selapis. Nah, dan ini stromanya padat berupa jaringan ikat yang padat ya. Tapi di sini tidak ada tanda-tanda keganasan, jadi intinya masih bagus sel-selnya ya. Tidak ada anaplasia, tidak ada mitosis yang patologis ya, tidak ada. Nah, ada dua gambar seperti saya bilang tadi ya. Jadi kalau di sementari kanalikular ini kelenjarnya lebih dominan, jadi kelenjarnya lebih banyak dibanding jaringan ikatnya. Kalau seperti ini dia namanya intrakanalikuler karena stromanya lebih banyak ya, Terus ini yang ganas ya, si amami yang ganas kita sebagai ductal carcinoma in situ. Ganasnya ya, ganasnya masih di dalam membrana basalis. Ya, jadi ada tanda-tanda ganas, tanda-tanda ganas, tapi dia belum invasif, gitu ya. Nah ini, jadi dia kumpulan ductus yang menjadi padat melebar ya, karena berisi jaringan tumor. Jadi ini bentuknya tetap sebagai benjolan ya. Nah, cuma dia masih berbatas tegas ya. Nah, cuma dia bisa kita amati, nah seperti ini ya. Jadi masih di dalam ductusnya ya. Nah, tapi ini epitelnya sudah tampak ganas ya. Nah, ada tanda-tanda keganasan di sini ya. Epitelnya sangat proliferatif, dia lebih dari selapis ya. Tapi membrana basalisnya masih utuh ya, jadi kita lihat ya. Nah, tidak ada pertumbuhan tumor ke luar dari membrana basalis kelenjarnya gitu ya. Nah, tapi tanda-tanda ganasnya ada ya, sel-sel besar, polimorf, sitoplasma ini dengan tugas besar berkromasi mitosis patologis gitu ya. Ini tanda-tanda ganasnya. Terus oh ya, ini berbentuk struktur asiler dan papiler ya. Nah, kayaknya itu sudah dibahas harusnya ya di histologi ya. Bagaimana susunan asiler itu, kita sebut asiler, glandular, tubular ya. Nah, bentukan-bentukan seperti itu nanti bisa Anda jumpai juga pada kondisi-kondisi patologis di plasma ya. Seperti itu ya. Terus juga banyak sel nekrosis ya, di sini banyak sel varicose jadi ya. Nah, sampai ya. Terus apa lagi ini? Yang invasif ya. Kalau pada invasif ya, nah jadi sifat sel tumor itu atau tumor itu sendiri yaitu bisa bervariasi ya. Ada yang cenderung besar, jadi masanya itu cenderung besar, tapi dia malas untuk menyebar ya. Jadi dia membesar di dalam organ itu sendiri, tapi dia tidak melakukan penyebaran jauh atau metastasis, bisa seperti itu ya. Nah, tapi ada juga tumor yang masanya kecil ya, jadi dia tidak aktivitas proliferasinya itu tidak sebesar yang tadi yang bikin masa yang besar ya. Hanya kemampuan
kemampuan untuk metastasisnya yang lebih kuat. Dia suka nembus-nembus gitu ya, sehingga primernya itu kecil, tapi metastasisnya cenderung lebih cepat dan dia membentuk metanya atau tumor sekundernya di tempat lain lebih besar. Nah, biasanya ini ketemunya metastasisnya atau tumor sekundernya baru asalnya dari mana ya ini kira-kira gitu ya. Jadi itu bisa seperti itu. Jadi tumor sekundernya lebih dulu yang menimbulkan kelainan klinis ya. Seringkali pada melanoma ya, melanoma tadi yang ganas ya, itu karena dia posisinya biasanya bisa terjadi di tempat yang tersembunyi, sehingga dia sebagai primer ya sulit ketemu dan pasiennya juga nggak terasa gitu ya. Tiba-tiba ada benjolan di inguinal ya, dibelah jadi di inguinal ya, warnanya merah ya, ternyata setelah dilihat di situ banyak pigmen melanin. Ini baru ini sepertinya melanoma, tapi primernya di mana gitu ya. Nah, kadang-kadang agak susah ketika pernah kejadian ya, primernya itu ternyata di lipatan pantat ya. Jadi di antara gluteus maximus kanan dan kiri ya, di dekat anus itu primernya di situ dan kecil, sehingga pasien tidak menyadari bahwa dia punya melanoma, tapi sekundernya sudah muncul di inguinal. Jadi hal-hal seperti itu bisa terjadi pada kasus plasma ya. Nah, seperti ini juga ya. Jadi gambaran yang ini sangat-sangat khas ya, maksudnya sangat ekstrim lah ya, bisa untuk Anda belajar ya. Jadi tumor ini ya, mereka keras seperti batu melekat erat ke daerah sekitar yang termasuk pada dinding dada dan bersifat invasif infiltratif. Ini saya katakan tadi, dia enggak gitu menjel gitu ya, bahkan justru aktivitas fibrotiknya ya, jadi dia menarik jaringan payudara normal ke dalam ya, sehingga terjadilah retraksi ya, jadi retraksi tertarik ya, putingnya juga delep begitu ya, kalau istilah orang Jawa itu ke dalam ya. Nah terus beda dengan jaringan payudara yang normal ya, seperti ini. Nah, kalau kita ambil ya, diangkat biasanya sampai dengan dinding dada yang tadinya melekat tadi ya, itu pun risiko residunya cukup besar. Kalau seperti ini biasanya dilanjut dengan kemo maupun radiasi ya, untuk menghilangkan sisa-sisa yang sel-sel tumor yang tidak terangkat ya. Nah itu kalau diambil ya, nanti kalau dibelah, diiris gitu namanya ya. Kalau dibelah, diiris ya, dia masanya sebenarnya kecil, kadang tipis gitu ya, nah, tapi putih dan keras, kadang padat ya, kadang ada bagian yang seperti kapur ya, gitu ya, yang kalau dibelah ini menimbulkan ini namanya grafting stone ya, grafting stone, jadi kapak-kapak gitu ya. Nah itu di masa tumornya ya, tanpa joystick, garis-garis putih, kemudian pada bagian satunya mengalami nekrosis ya, diikuti perkampuran. Ini ya, mungkin gambaran makrosnya seperti itu ya. Nah untuk mikrosnya ya, nah ini kelenjar-kelenjar maminya ya sudah berubah ya, udahnya sudah seperti itu, dan ini dia menyebar kemana-mana. Ini
ini sel-sel tumor semua ya. Nah, ini membrana basalisnya sudah nggak intak lagi, beda dengan yang tadi ya. Jadi ini sudah menyebar kemana-mana, bahkan di sini ya, di antara jaringan stromanya ya, itu ada tumor-tumor saraf-saraf, sel-sel tumor ganas ya, yang tadi ya. Terus satu lagi epitel kelenjar ya. Nah itu bisa yang kelenjar ya, bisa di kulit ya, karena nggak ada kelenjarnya ya. Nah ini jadi papiloma yang Cina ya. Kemudian kemarin sudah kita singgung ya, jadi pertumbuhan menjadi gitu ya. Nah, terus lapisannya menebal ya, menebal. Kemudian diikuti oleh poros jaringan ikatnya ya, seperti itu. Nah, lalu dan biasanya ada sel-sel radang ya, sel-sel radang. Ini memang kalau ini fotonya ya, jaringannya sudah agak lama ya, jadi pengecatannya kurang tegas ya. Jadi kalau lama-kelamaan itu dia harus di restain lagi ya, jadi dibuka kemudian dicat ulang, nanti bisa lebih kayaknya ini preparatnya mulai dari zaman saya sekolah ya, ini papiloma di mukosa. Jadi kalau tadi di epidermis, kalau ini di mukosa ya. Jadi bedanya apa? Di epitel yang melapis ya, kalau tadi squamous kompleks ya, kalau ini kolumner ya. Terus biasanya dekat sama di jaringan ikat subepitelialnya ya. Di sini dia tampak lebar dan banyak sel-sel radang. Terus oh iya, sel karsinoma sel squamous ya. Jadi ini yang ganas ya. Ganas ini di mana ayo ini? Siapa tahu? Di daerah mana ini? Hah? Hidung ya. Nah itu lubang yang satunya ini ya, lubang hidung ya. Oke. Hanya berupa benjolan, biasanya lanjut berupa ulkus, penampang sampai benjol ya, benjol-benjol seperti bunga kol. Jadi untuk karsinoma epidermoid, karsinoma sel squamous itu khas gambaran makroskopisnya berbenjol-benjol seperti bunga kol ya. Ada motong bunga kol yang putih atau brokoli ya, yang hijau itu ya, dipotong melintang begini ya, seperti itulah gambaran potongan melintang tumor atau karsinoma epidermoid ya. Terusnya, nah ini yang mikroskopisnya seperti yang kemarin ya, ada terkait diferensiasi fungsi ya. Kalau yang seperti ini dia masih fungsinya masih bagus ya, ini si epidermoid dengan fungsi kornifikasi yang masih bagus ya, kita sebut sebagai karsinoma sel squamous kornifikans ya. Terus ini biasanya kita sebut sebagai mutiara tanduk atau berhormon ya, virus ya. Terus ini yang tidak ada kodifikasinya ya, jadi dia sudah secara fungsi ya sudah enggak berfungsi pembentukan keratinnya, demikian juga sudah bentuknya udah beda sama yang tadi ya. Nah di sini udah jauh dari bentuk squamousnya ya. Jadi dia lebih polimorfi, T-sel ya, hiperkromasi ya, banyak dosisnya ya. Kalau pembesaran lebih tinggi ya mungkin ya bisa teramati. Tumor campur tadi sudah disinggung juga ya, ada kelenjar liur ini makrosnya ya, jadi berupa massa yang berbentuk bulat, berbasis
Saudi pada pertama cuma tampak berwarna putih kelabu daerah Miksoid. Kalau sebenarnya dia berlendir ya, jadi kalau makrosnya dipegang gitu ya, dia licin-licin seperti ada gelnya gitu ya. Terus dan ada bagian-bagian biru, biasanya yang biru ini adalah sel tulang rawan, apa jaringan tulang rawan ya. Seperti sebenarnya bukan tulang rawan ada di situ ya, tapi sel-sel kelenjar parotisnya itu ya berubah perilakunya, kemudian berubah bentuknya menjadi seperti tulang rawan, gitu ya. Nah, sehingga kita sebut sebagai kondroit, akhiran oid ya pada tumor, pada perubahan neoplastik itu berarti menyerupai ya, seperti epidermoid seperti epidermis gitu ya. Kalau kondroit seperti tulang rawan. Terus dua campur ini jadi mikroskopisnya tadi yang massa seperti kondroitnya tadi itu ini ya. Nah terus ada jadi stromanya macam-macam juga ya, stromanya macam-macam. Ini ada bentuknya seperti kelenjar-kelenjar gitu ya. Nah di sini terus juga pulau-pulau epidel dengan keratinisasi ya, di sini ya. Nah di sini ya. Pulau-pulau epidemial ya. Terus mukoid, miksoid, pseudocarpulatum ya. Kemudian hialin, nah hialin itu yang ini ya. Biasanya nggak ada intinya ya, bermasalah merah muda tanpa inti ya. Kemudian ada jaringan ikat ya, fibrous maupun radikuler, bisa ketemu jaringan-jaringan. Teratoma di sini dari lahir ya. Nah ini ada beberapa komponen. Kemudian nah ini pada teratoma testis, jadi di testis hati-hati kalau terjadi pertumbuhan yang tidak sama besar kanan kiri ya. Oh iya, kalau terkait organ-organ yang bilateral, nah ini Anda harus juga sampaikan ya. Jadi apakah dia tumbuh bilateral atau unilateral ya, saya lupa. Nah, kalau testis ini kan bilateral ya, bilateral. Nah jadi kalau bilateral ya ini salah satu dari salah satu organ yang bilateral. Terus ini dia tumor padat istilahnya. Kalau pada ovarium itu namanya disgamenoma. Kalau ada istilah TPO gitu, berarti itu tumor padat ovarium ya. Ada banyak singkatan-singkatan yang digunakan ya. Tumor dapat sangat besar kadang-kadang ya. Nah kita pernah dapat yang seminoma ini diameternya sampai 30 cm ya. Di zaman dulu orang masih takut untuk operasi ya, jadi dibiarkan sampai 30 cm di selatan aja dulu. Nggak bisa Anda bayangkan ya, kok dia betah gitu ya kan. Tapi karena ketakutan. Kalau sekarang udah jarang ya, sekarang udah jarang. Dia sendiri juga bisa bayangin saya punya tumor ya, benjolan kelereng itu aja agak bingung gitu ya. Karena orang sekarang sudah lebih sadar ya, lebih mikir estetisnya juga sudah lebih. Nah, terus berwarna putih keabu-abuan itu seperti itu ya. Dan kadang-kadang ya di dalam masa tumor itu ada bentukan kistik ya. Ini kalau Anda lihat nih seperti kista ini robek gitu ya. Terus struktur mikroskopisnya ini Anda bisa ketemu macam-macam jaringan gambaran ya, yang
mikrosnya seperti ini, makrosnya tadi ya, itu bisa ketemu di mikrosnya itu ada apa namanya, jaringan testisnya sudah kelihatan ya. Nah ini bisa ada ya struktur tubuler yang bisa epitel torak ya, tubuler apisial mana tubulernya ada ini politik rambut ya, politik rambut. Nah ini epitel squamous ya. Nah, terus yang ini jaringan tulang rawan yang yang seperti tulang ini kontrol juga ya. Dan biasanya tulang rawan itu juga kalau di makrosnya itu juga dia mixoid biasanya ya, mixoid. Jadi seperti tulang rawan kalau ada makan ayam itu kan ya, tulang rawan itu bisa dia kayak kinyil-kinyil gitu ya, yang itu namanya mixoid ya. Ya jaringan ikan. Jadi seperti ini. Nah, mungkin ini tapi nggak jelas struktur simbolnya ya. Terus tidak ada tanda keganasan di sini karena bentuknya matur ini lipoid ya. Nah ini lemak, yang ini tulang rawan. Kemudian ada apa ini cenderung komponen ektoderm. Di sini ada politik rambut, ada epitel kulit ya, ini kalau ini kita lihat. Kalau ini sepertinya saraf ya. Sarafnya ini yang kondroid. Nanti lebih ke dekatnya ke epitel squamous. Ini secampur-campur gitu ya. Nah makanya kita sebut sebagai dermatoma ya. Oke, mungkin itu kalau psikologi maksudnya ini sudah saya singgung tadi, jadi dari cervix ya biasanya. Cervix itu pap smear ya, kita sebut sebagai pap smear untuk deteksi dini, CA, leher rahim ya. Di sana ada jaringan yang kita ambil adalah di mulut rahim ya, bagian dalam itu endocervix, kemudian luarnya ektocervix, kemudian di kahun douglas kita ambil juga cairannya, biasanya sel-sel yang terlepas yang itu terkumpul di daerah sana ya, di kahun douglas ya. Sehingga itulah yang kita ambil pakai spatula, pakai brush ya, sikat ya, kemudian kita hapus di preparat objek gelas, ada gelas tapi tidak gelas, kita tutup objek gelas ya, kemudian bisa setelah dicat ya, terutama ya, setelah dicat kemudian akan tampak gambaran sel-sel yang terlepas bisa kita amati di sini ya. Nah, ada sel superficial, intermediate, parabasal dan sel basal ya. Kemudian ada sel squamous yang tidak berinti. Nah ini biasanya yang sudah terlepas tadi dan tidak ada intinya ya. Kemudian yang superficial biasanya lebih gepeng-gepeng ya. Ini campur ya, karena untuk sitolog itu biasanya lebih mengamati juga lebih lama ya. Kalau saya itu juga telaten untuk yang ikut khusus tapi biasanya telaten untuk mengamati yang begini-begini nih ya. Tapi itulah yang bisa kita amati. Kemudian sel-sel dari endocervix ya, endocervix beberapa sel koluner ya, yang bersifat sekretoris dan intralutin ya. Nah ini dan juga daerah transformasi. Sehingga transformasi zone itu adalah di epitel squamous-columnar junction. Di sini seringkali muncul yang keganasan di daerah itu karena secara genetik dia agak labil di sana ya, di perubahan antara sel squamous dan columnar. Di bronchus pun demikian ya, lebih cenderung jadi keganasan itu di daerah squamous-columnar di bronchus pun ya. Itu
belajar, semoga di blog ini sukses ya.